Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, agak batuk, Bu. Agak batuk. Kemarin habis minum apa? Ayo. Minum es. Minum es. Ini es di mana? Di Kalilucu. Gang Tujuh. Aduh, pasti kebanyakan minum es deh. Kemarin juga habis minum es apa? Es mochi. Es poci. Itu paling kebanyakan gula. Besok-besok jangan minum es pagi ya. Ya, gimana panas soalnya. Panas. Kan kalian bisa bawa air putih dingin dari rumah. Saya punya kulkas. Dan juga bisa ikut guru menikah ya. Itu juga mau. Ya, nanti kita taruh di kelas. Besok kalian bawa botol sama air putih ya. Oke, Bu. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu mau ngajak kalian nyanyi dulu deh biar kalian semangat buat belajarnya nanti. Ayo berdiri dulu. Ada yang mau maju bagi ibu nyanyi? Ayo maju. Kalian bisa sambil berjoget ya. Ya, gini juga boleh. Lanjut dulu. Kita semua anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Sekolah tugas kita yang utama, belajar sesuai agama. Ayo kawan belajar maju mengejar dari orang besar. Tentang jika satu jangan malas kawan, pasti bisa tinggal doa. Cita-cita selalu berdoa bersama, pantang putus asa. Sayang teman-teman juga saudara, sungguh seperti orang tua. Satu kali lagi ya. Ayo, satu kali lagi nyanyi bareng-bareng. Ayo, ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Sekolah tugas kita yang utama, belajar sesuai agama. Ayo kawan belajar iman dulu mengajar, telah jadi orang besar. Tentang di kelas fokus saja dan pasti bisa tidak doa. Cita-cita selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman juga saudara, seperti orang tua. Orang guru seperti orang tua. Yeay. Bisa, terima kasih ya. Nah, teman-teman, sebelum kalian mulai pelajaran hari ini, anak-anak bisa berdoa dulu ya. Putri bisa dipimpin untuk berdoa ya. Baik, Bu. Oke, mulai dulu. Siap, Kak. Berdoa mulai.
Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Itu Bu. Pak Bayu. Bayu. Siapa lagi? Ayo. Caca. Caca nggak masuk. Caca. Biar dari sama Caca. Jalan-jalan kemana? Ke taman. Nah, ini kan waktunya sekolah. Kok malah jalan-jalan ya? Jalan nggak apa-apa. Besok aku tanya ke orang tuanya dari sama Caca ya. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak sih merasa lapar? Ya pernah dong. Ini aku lapar. Kalau kalian lapar, biasanya kalian cari apa? Cari makan. Cari makan. Nah, kalian kalau cari makan itu biasanya di mana? Di kantin. Di kantin, di warung, di cilok ya, di food court. Banyak yang makanan bakso, seblak, mie ayam. Nah, kalian itu kan berjalan pakai kaki sama jalannya kan pakai kaki. Kalian makanya kan pakai tangan. Nah, kalau hewan itu makannya gimana? Nah, Ya cari makan juga. Kayak kucing Bu, dia suka makan ikan. Cari ikan Bu. kan ikan ya? Iya. Nah, berarti kan hewan juga bisa cari makanannya sendiri pakai kaki dan tangannya kan. Kalau tumbuhan itu cari makannya gimana? Kan tumbuhan nggak punya kaki sama tangan dan nggak punya mulut juga. Gimana ya? Nggak tahu. Nah, kalian kan nggak tahu gimana tumbuhan itu mau makan kan? Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu Guru mau menjelaskan materi tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah cara tumbuhan untuk memakan. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui pengamatan pelayanan langsung, peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis. Nah, nanti Ibu akan memberikan video, Ibu tampilkan di sini. Nanti kalian lihat ya. Nah, yang kedua itu melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat mengkoordinasikan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Nah, yang terakhir itu ada melalui unjuk kerja peserta didik dapat merancang titik sederhana proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini ada Ibu ada video, Ibu putar, kalian dengarkan ya. Nah, tadi kan Ibu udah tampilkan video. Nah, apa sih sekilas kalian yang tertarik tentang fotosintesis tadi? Kecepatan kita Kecepatan. Nggak bisa baca. Iya, dia kan itu ada itu pokoknya Cahaya, air, apa ya tadi klorofil. Terus nanti fotosintesis itu kayak hasilnya kayak oksigen sama makanan kayak buah-buahan. buah-buah itu ya. Nah, tadi kan katanya videonya kecepatan. Jadi Ibu ini akan mengulangi materi tadi, tapi kalian sambil buka buku ya di halaman 17. Di halaman 17 bisa dibuka. Ini kan ada yang namanya fotosintesis. Nah, tadi kan kalian udah menyebutkan ada air, ada oksigen
oksigen, ada cahaya. Nah, apa sih yang dimaksud fotosintesis itu? Nah, jawabannya adalah ini. Nah, fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau disebut tadi apa? Klorofil. Nah, klorofil yaitu dengan bantuan energi cahaya dan matahari. Nah, bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis? Nah, untuk prosesnya itu, nah ini untuk prosesnya. Tapi sebelum ke proses, Ibu mau tunjukkan faktor yang mempengaruhi tentang fotosintesis. Nah, untuk faktornya itu ada 5. Tadi kalian udah sebutin apa aja, yuk? Cahaya, terus air, terus oksigen itu udara. Udara itu adalah hasil yang dihasilkan ketika tumbuhan itu dimakan melakukan fotosintesis. Hasilnya adalah udara. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama itu ada cahaya, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada umur tanaman, yang keempat ada karbon dioksida atau CO2, dan yang terakhir itu ada air dan kandungan hara. Nah, cahaya itu membantu sekali untuk fotosintesis. Karena apa? Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan itu akan berfotosintesis tidak sempurna ya. Nah, kalau suhu itu misal di sini suhunya itu 20 derajat, karena di sini kan pakai AC. Nah, kalau di luar itu suhunya bisa sampai 31 derajat, bahkan sampai 35 derajat. Tapi kalau untuk tanaman itu sebenarnya ada di suhu di 35 derajat, karena dengan bantuan cahaya matahari fotosintesis akan terjadi. Tumbuhan itu akan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan udara itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada umur tanaman. Umur tanaman itu ketika tanaman yang masih dari biji itu kan nanti akan jadi tunas. Dari tunas akan jadi yang agak besar dikit, kemudian yang paling besar juga. Nah, dari pertumbuhan itu hasil oksigen yang dihasilkan itu juga berbeda-beda. Makanya kalau tumbuhan yang besar seperti kayak pohon beringin, pohon mangga itu menghasilkan banyak sekali oksigen karena pohonnya kan sudah lama, daun-daunnya juga banyak, besar juga. Jadi udara yang dihasilkan juga banyak. Nah, selanjutnya itu ada karbon dioksida dan oksigen. Nah, apa sih karbon dioksida itu? Karbon dioksida itu kalau kalian mengeluarkan nafas itu yang dinamakan karbon dioksida. Udara yang keluar dari hidung kita itu namanya karbon dioksida. Sedangkan udara yang kita hirup itu namanya oksigen. Itu Kalau kita mengeluarkan nafas itu tumbuhan nanti sebagai fotosintesis. Nah, kan nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ya karbon dioksida dari kalian itu sangat membantu proses fotosintesis tanaman tersebut. Jadi kalau aku nanam tumbuhan, terus aku gitu ya? Ya, kan tumbuhan juga perlu yang pakainya juga ya. Tumbuhan kan pasti juga perlu air. Dari air itu biasanya kan dari akarnya itu akan menyerap air sehingga tumbuhan itu tumbuh dan menjadi besar. Nah, dan tumbuh menjadi besar itu kan nanti kan tumbuh daun-daun, batang-batang juga itu. Jadi oksigen yang dihasilkan banyak, nggak cuma dari karbon dioksida kalian gitu. Bisa dipahami? Nah, itu kan nanti faktor-faktornya. Sekarang ada proses fotosintesisnya. Prosesnya itu ada 6. Yang pertama yaitu
tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah lalu diserap oleh akar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kan ada faktor dari air. Nah, airnya itu diserap oleh akar. Kalau kalian biasanya siram tanaman pagi-pagi, tumbuhannya kan seger kayak sejuk itu, lebih hijau. Nah, contohnya itu seperti ini, anak-anak bisa dilihat. Ini ada contoh tumbuhan. Ini ya, ini ada tanaman layu dan ini tanaman segar. Nah, tumbuhan yang ini, tanaman yang layu ini, kenapa kok bisa layu? Gak disiram. Yang kedua, ayo tadi yang pertama dari fotosintesis apa? Dari cahaya. Nah, dari dua tersebut, tanaman ini tuh nggak bisa melakukan fotosintesis karena kurangnya cahaya. Yang kedua, nggak dapat air. Nah, yang ketiga mungkin kurangnya karbon dioksida. Nah, mungkin juga suhunya kurang tepat. Kayak misal ini ditanam di pegunungan, seharusnya ini ditanam itu di sawah. Jadi nggak cocok. Jadi ada tanaman yang tumbuhnya itu di pegunungan, ada yang tumbuhnya di sawah. Seperti kayak padi. Padi itu kalau kita pegunungan kan kedinginan kan. Nah, kalau kedinginan padi itu nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Bisa panen tapi hasilnya kan sedikit. Nah, padi kan seharusnya di persawahan. Kalau di sawah kan panas dari matahari, airnya dari sawah juga kan mengalir. Jadi kan pertumbuhannya itu berlanjut gitu. Ada cahaya yang cukup, air yang cukup, suhu yang tepat, karbon dioksida yang banyak, dan lain itu tadi. Nah, kalau yang tanaman segar ini biasanya itu tanaman yang kalian siram. Setiap hari disiram sama, kalau nggak sama kalian ya sama kalian. Biasanya pasti punya tanaman yang disiram. Kayak ini kangkung. Kangkung itu kalau nggak disiram, ini kangkung anak-anak. Kangkung yang dijaga gitu loh, yang dijual di pasar itu kangkung. Kalau itu nggak dikasih air, kalau nggak disiram itu mati karena kekurangan air. Jadi dia tidak bisa makan fotosintesis. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua itu ada karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata itu ada di bagian bawah daun, dari akar langsung ke stomata. Yang ketiga, fotosintesis terjadinya di mana? Daun. Makanya daun yang tadi kan Ibu jelaskan ini kan segar-segar, warnanya hijau. Nah, kalau daun yang segar itu pasti warnanya hijau. Kalau hijau itu pasti banyak klorofilnya. Gitu ya. Klorofil adalah zat daun pada daun menangkap sinar matahari, lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu gula dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau disimpan di organ lain pada tanamannya. Contohnya seperti apa? Buah. Nah, buah apa yang kalian tahu sih? Buah apa aja? Mangga, pisang, jambu, apel. Nah, tanaman-tanaman ini itu kan berbuah. Nah, buahnya seperti kalian sebutkan tadi, mangga, jambu, apel, pir, anggur. Nah, itu hasil dari fotosintesis. Hasil dari fotosintesis yaitu pengubahan air dan karbon dioksida menjadi gula. Gulanya itu dibuat jadi buah yang kalian makan gitu. Kalian kalau makan buah-buahan pasti itu rasanya manis kan? Kalau ada yang apa? Asam. Kalau ada yang asam itu berarti kan biasanya ada yang matang gitu. Nah, selanjutnya itu ada selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar oleh stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Nah, kalau yang bernafas itu kan menggunakan udara. Nah, udara itu adalah hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh Tuhan. Pandai.
ternyata masih ada. Nah, yang terakhir adalah reaksi polimerisasi, yaitu glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini disusun menjadi zat pati atau amilum. Contohnya akan disimpan dalam rangka tumbuhan. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Makhluk hidup seperti apa aja anak-anak? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, untuk manusia kan dari oksigennya tadi, dari hewannya juga, jadi tumbuhannya juga. Nah, yang kedua ada membentuk buah dan tumbuh pada tumbuhan. Yang tadi, yang oksigen dan tumbuh oksigen dapat menjadi buah. Kan gulanya kan dibuat jadi buahnya kan kalian makan. Nah, itu juga salah satu manfaat dari fotosintesis tadi. Yang ketiga, menghasilkan glukosa. Sama. Yang selanjutnya adalah pembentukan udara di lingkungan sekitar. Kalau fotosintesis itu terjadi secara berlangsung, otomatis kan udara yang dihasilkan itu banyak sekali ya. Jadi itu kalau udara banyak sekali itu perubahan suhu, akan terjadi perubahan suhu. Perubahan suhunya seperti kalau kalian di pegunungan, di puncak kayak gitu. Tempat yang dataran tinggi, dataran tinggi itu kan pasti banyak sekali pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya itu besar, rimbun, kayak hijau gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan oksigen di sana itu sejuk. Jadi kalau kalian datang ke puncak, ke dataran tinggi itu pasti rasanya dingin kan? Dingin kan kalian dingin. Nah, kalau nggak pakai jaket pasti menggigil. Nah, itu yang menyebabkan oksigen itu di sana sangat banyak. Kalian bisa menghirup udara itu tanpa polusi sama sekali. Jadi kalau kalian di sana itu kayak udaranya bersih banget gitu. Soalnya kan pohon-pohonnya banyak, rimbunan juga gitu. Nah, yang terakhir ada menghasilkan bahan makanan. Bahan makanan sama seperti tadi, sama yang kayak buah umbi-umbian. Kalau buah kan kalian pasti sudah tahu. Kalau umbi-umbian itu contohnya seperti apa? Ketela, terus kentang, terus bawang, terus wortel, terus jadi kan ada dong. Kalau ketela itu ada, kalian ngerti nggak yang warnanya ungu, yang warnanya kuning, nah itu namanya ketela. Kalau singkong itu namanya yang berpipih, ya yang 5 gini ya. Biasanya itu 5 daunnya. Kalau ketela kan daunnya cuma satu gitu di bawah juga. Kalau singkong kan tinggi gitu. Paham? Untuk selanjutnya ada ini. Nah, ini ada bentuknya ini. Ya, sebentar nyanyi. Nyanyi tadi Ibu kan sudah menjelaskan dari proses pengertian fotosintesis, terus kemudian faktor yang mempengaruhi, terus prosesnya, Nah, sekarang dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita rangkum jadi sebuah nyanyian. Nyanyi kita yaitu tentang proses fotosintesis. Bisa berdiri ya? Kita nyanyi bareng-bareng. Sudah ada? Oke, yuk. Sebentar. Kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Nah, ini bisa dilihat ini inputnya itu bagian air, udara, dan dioksigen. Ini lagi ayo.
fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, menyerap airnya di dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Subscribe. Tadi kan udah nyanyi juga ya. Ibu kan sudah menjelaskan banyak materi, tapi sudah nyanyi tentang proses fotosintesis. Selanjutnya kalian harus apa? Mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya itu kita nggak harus di kelas kok anak-anak. Kita nggak di kelas, kita mengerjakan ininya di luar. Nggak di luar bareng-bareng sama teman-teman. Di sini ibu mau bagi dulu 2 kelompok. Nah, dari 2 kelompok, maksudnya 1 kelompok itu ada 2 anak. Nah, 2 anak ini nanti kan ini ada banyak ya, ada urutannya. Nah, ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama itu untuk membuat, ini kan ibu mau buat clipping buat kalian. Kalian harus siapkan. Yang pertama itu kertas ABS. Kertas yang warna putih tuh. Nah, itu yang kedua ada lem. Lem kertas. Oke, kertas. Yang kedua ada ketiga ada putih. Yang keempat bolpoin. Kalian punya bolpoin tidak? Punya pensil. Tidak apa-apa, nanti kalian pakai pensil atau pakai bolpoin atau pakai spidol juga boleh. Itu ya, jangan lupa misalkan itunya. Nah, yang kedua itu ada. Yang pertama ini di sini kalian isi nama kelompok kalian di sini 1, 2 nama kelompok kalian. Nama lengkap ya? Nama lengkap. Ya ini kan belum diubah, nanti diubah dari 1 sama 2. Nah, nanti kalian isi nama lengkap sama absen kalian masing-masing. Ya, diurutkan ya. Kamu kan absen 1, Lin kan absen 4. Jadi nggak apa-apa kalian pilih kelompok sendiri. Ya nggak apa-apa. Ya nggak kasihan. Yang ada dulu di sini ya teman-temannya jadi Bayu. Kalau pergi sama Caca. Iya kan kalian ya masukkan Caca sama Bayu. Jadi ya Caca sama Bayu jadi 1 kelompok. Nah, mereka kan nggak masuk. Nah, yang kedua ini adalah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini nanti kalian bisa lihat, tadi kan sudah ibu jelaskan juga. Kalian juga bisa lihat di LKS di halaman 17 tadi. Nanti di balik-balik itu sampai halaman 26 itu ada di namanya pengertian fotosintesis, proses terjadinya fotosintesis, faktor dan juga manfaat. Nanti kalian bisa lihat di situ juga ya. Itu ditulis di situ juga. Ya, nanti kalian tulis di sini ya. Berurutan. Misal yang pertama proses fotosintesis itu menyerap air, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Bisa ditulis di sini langsung nanti. Nah, yang ini selanjutnya ada manfaat fotosintesis. Manfaat fotosintesis juga bisa dilihat nanti. Dan selanjutnya ada bagaimana sih sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis. Nanti kan kalian ini kan ibu suruh keluar dari kelas untuk mengamati tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang ada di luar kelas. Ada di sekolah ini kalian bisa amati kenapa ini kok daunnya hijau sekali apa. Nah, nanti kan sudah ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat fotosintesis? Kalian setelah mengetahui manfaatnya, kalian itu bagaimana? Misal kalian tahu kayak merawat menghasilkan itu oksigen, merawat kita nggak bisa bernafas. Nah, selain merawat tumbuhan, apa lagi yang bisa dilakukan? Misal menanam
badan. Nah, Itu namanya apa? reboisasi. Nanti kalian bisa tulis di sini ya. Nah, untuk terakhir ini kalian bisa nanti kalian juga tumbuhan favorit kalian. Menurut kalian bunga matahari, mangga, kelapa, kuning. Nggak apa-apa, tumbuhan itu juga gerak sendiri teman. Rumput itu kan guru kan nggak tumbuhan, guru kan makhluk hidup manusia. Ibu suruh nanti kalian gambar tumbuhan di sini ya. Kalau mana kalian mau gambar rumput juga nggak apa-apa, rumput itu soalnya juga tumbuhan, soalnya jadi juga menghasilkan oksigen. Nah, ini ada contoh clipping, pembuatan clippingnya. Nanti kalian bisa susun kayak ini, begitu. Nah, untuk sekarang kalian sudah bisa keluar kelas untuk mengamati tumbuhan yang ada di luar kelas. Ini ada contoh-contohnya, dikerjakan ya. Kalian bisa memilih kelompok sendiri. A few moments later. Nah, teman-teman, tadi kan kalian sudah mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di luar. Kalian sudah dapat hasilnya. Coba ibu lihat sekarang, bagaimana hasilnya? Ini, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dong buat teman-temannya. Bagus sekali. Ini nanti ibu dikumpulkan ya, ibu bawa ke kantor. Nah, ini buat penilaian kalian. Nanti dikumpulkan ya dulu. Setelah kalian nyanyi-nyanyi, terus kalian mengamati tumbuhan dari luar. Menurut kalian, bagaimana sih pelajaran hari ini? Menyenangkan atau kalian merasa kesulitan? Senang. Senang. Nah, kalau senang, itu kalian senangnya di pelajaran ini itu apa? Lihat video, nyanyi, sama pembelajaran di outdoor luar kelas. Jadi kalian bisa mengembangkan pikiran agar fresh kembali dan tidak ngantuk. Nah, ada nggak sih kesulitan pada pembelajaran hari ini? Yang di luar. Yang di luar? Soalnya Susah. Ya bisa aja. Nggak jadi ngajarin. Teman kelompoknya nggak enak. Oh, teman kelompoknya nggak enak. Itu catat ya kesimpulannya. Nah, tadi kan sudah mengerjakan akademik. Sekarang waktunya kalian pulang. Tapi sebelum pulang, ibu mau kasih pekerjaan rumah dulu. Pekerjaan rumahnya kalian bisa kerjakan di LKS kalian di halaman 27 sampai 28. Nah, nanti PR-nya itu dikerjakan di rumah. Kalian mau minta tolong siapa? Minta tolong diajarkan bapak, ibu, kakak atau siapa? Nggak masalah. Apa? Pacar. Kalian mau masih kecil kalau udah punya pacar. Wah, baik pacarnya. Udah. Yang penting ibu mau besok PR-nya dikumpulkan di meja ibu. Jadi nanti PR-nya nanti malam harus dikerjakan. Ya, besok bisa dikumpulkan. Mau baik? Mau main di sini. Ya boleh pulang. Mungkin segitu dulu pembelajaran pada hari ini sama ibu. Kita lanjutkan besok. Sekarang kalian bisa berdoa dulu sebelum pulang. Bisa dipimpin? Bisa? Ya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sekarang kan sudah berdoa, kalian bisa pulang. Sebelum pulang, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya. Putri, mau.
Dadah.